Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, selamat pagi. Semoga hari ini Ananda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran hari ini, Ananda akan belajar bersama Bapak Wandri. Sudah siapkah Ananda untuk belajar? Menjelang belajar, marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini, muatan bahasa Indonesia dan juga IPA. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yaitu, yang pertama, dengan menonton video yang Bapak tayangkan, Ananda semua dapat menemukan informasi tentang kabut dan cara mengatasinya. Yang kedua, dengan membaca teks, Ananda semua dapat menyebutkan informasi yang terkait dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, setelah menyimak video ini, Ananda dapat menjelaskan cara memelihara organ pernapasan. Mari simak pembelajaran berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Nampak gambar anak-anak sekolah dasar yang memakai masker di tengah kabut asap. Apa penyebab dari kabut asap? Nah, ayo kita cari tahu pada slide selanjutnya. Anak-anak Bapak semuanya, ayo pakai masker dan selalu cuci tangan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar kebakaran hutan. Jadi, penyebab dari kabut asap adalah kebakaran hutan. Kabut asap berbahaya karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran, seperti jelaga. Partikel ini dengan mudah menyebabkan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida. Apa bahayanya kabut asap bagi kesehatan? Yang pertama, menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga terjadinya infeksi. Yang ketiga, memperburuk penyakit asma dan juga penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Dan yang kelima, memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap? Ayo kita cari jawabannya di slide berikut. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutup hidung dan mulut. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan, larut, dan masuk ke dalam pencernaan, sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Dan yang kelima, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang keenam, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Dan yang ketujuh, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minum yang dimasak perlu dimasak dengan baik sematang mungkin. Itulah cara melindungi diri dari bahaya kabut asap. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan? Yang pertama, menggunakan masker di daerah yang mengalami pencemaran udara.
Yang kedua, selalu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menanam pohon di lingkungan sekitar dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam dan juga lingkungan. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks. Yang pertama itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yang pertama, apa, untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Yang kedua, di mana digunakan untuk mengetahui informasi suatu tempat. Yang ketiga, kapan, untuk mengetahui informasi waktu. Yang keempat, siapa, untuk mengetahui tentang pelaku atau tokoh. Yang kelima, mengapa, untuk mengetahui informasi suatu hal. Yang keenam, bagaimana, untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, bagaimana pelajaran kali ini? Jika belum paham, Ananda dapat mengulang kembali video ini untuk lebih memahami secara detail. Mungkin demikian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.